Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan baik dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 2 subtema 3 tentang wawancara. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian wawancara. Apa wawancara itu? Wawancara merupakan percakapan antar dua orang atau lebih dan berlangsung antar narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Oke, dari pengertian wawancara di atas, tentunya ada beberapa poin yang harus kalian garis bawahi. Cara wawancaranya. Jadi kalian harus mengajukan pertanyaan. Ingat, gunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Dan gunakan kata-kata yang sopan. Kemudian wawancara juga harus dilakukan dengan narasumber yang tepat sesuai dengan topik yang ingin kalian gali pertanyaannya. Oke, seperti itu. Kemudian, apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi secara tidak langsung, orang yang kalian beri pertanyaan. Jadi ketika kalian jadi pewawancara, kalian harus memberi pertanyaan ke narasumber untuk menggali informasi yang belum kalian ketahui. Oke, tahapan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Oke, jadi ketika kalian ingin melakukan wawancara, jangan langsung menemui narasumbernya tanpa kalian tahu temanya apa, nanti kalian tanyanya apa. Kalian harus mencatat semuanya, menentukan tema. Tema sudah pernah Ustadz singgung sebelumnya. Apa pengertian tema? Kalau kalian masih bingung atau lupa tentang tema, kalian bisa buka lagi video tentang dongeng. Setelah kalian menentukan tema, menulis daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan juga sudah pernah disinggung sebelumnya. Ada pertanyaan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi pertanyaan ini dibuat juga jangan sampai keluar dari tema atau topik. Jadi ketika kalian membicarakan tentang kebersihan, tentunya nanti semua pertanyaan tentang kebersihan. Jangan sampai kalian membahas tentang tumbuhan atau hewan. Ya, jadi harus sesuai topik. Jadi tema atau topik dibuat supaya kalian tidak keluar dari topik itu. Kemudian pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Seperti yang sudah Ustadz beritahu sebelumnya. Kata-kata dalam wawancara itu ditulis dengan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Kemudian menggunakan kata tanya dalam wawancara. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Penulisan hasil wawancara. Menggunakan kosakata baku. Ini yang perlu digarisbawahi. Kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Atau kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber umum dari bahasa baku. Contoh misalnya aktif. Oke, aktif, penulisannya seperti itu, aktif. Tidak boleh menggunakan huruf V atau P, aktif.
bukan ya. Jadi menggunakan huruf F. Aktif, pasif, seperti itu. Apotek, tulisannya apotek tapi bacanya apotik ya. Jadi penulisan apotik ini yang sering keluar dalam pertanyaan. Biasanya apotik, kalau kalian menyebutnya kan apotik, tapi sebenarnya penulisannya yang benar adalah apotek. Kemudian efektif, jadi tidak boleh menggunakan kata V atau menggunakan huruf V atau F atau P ya, maaf. Jadi efektif, penulisannya seperti itu, efektif. Karena foto, jadi harus sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Banyak sekali kata yang kadang tulisan dan bacanya itu berbeda. Oleh karena itu kalian harus sering membaca. Seperti November, seperti itu. November kadang ada yang menyebutnya November, V-nya ditulis P ya. Jadi jangan seperti itu. Penulisan yang benar seperti itu. November. Negeri. Negeri ini biasanya kalau orang yang nyebutnya biasanya negeri gitu. NGERI langsung ya. Tapi salah itu. Yang benar adalah NEGERI. Seperti itu penulisannya. Kalau kita membicarakan tentang kosakata baku, tentunya dalam waktu sehari semalam nggak akan cukup. Itu contohnya, karena banyak sekali kata-kata yang harus sesuai kaidah. Kemudian menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga sudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Contoh, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan tryout. Jadi titik. Ejaan atau tanda baca, seperti halnya ketika kalian mendapati kalimat perintah, tentunya di akhir kalimat harus ada tanda seru, seperti itu. Atau ketika kalian mendapati kalimat tanya, harus ada tanda tanya di ujung. Dan ketika kalian sudah menulis susunan kalimat, tentunya harus ada titik di akhir kalimat, seperti itu. Itu ejaan yang benar. Untuk materi kedua ini tentu tidak bisa hanya selesai dalam satu hari, karena pembahasan kalimat efektif dan kosakata baku itu panjang sekali. Untuk itu kalian bisa belajar lewat internet atau buku untuk ejaan ini. Jadi Ustadz hanya memberikan beberapa contoh saja, karena durasinya akan sangat panjang kalau membahas dua pembahasan ini saja. Kemudian kita kembali ke wawancara lagi, menemukan informasi dari teks wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan, yang seperti Ustadz sampaikan tadi, harus sesuai tema, jangan keluar dari tema. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut, seperti apa. Ini sudah pernah Ustadz sampaikan juga. Apa, menanyakan hal atau peristiwa, di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa, menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa, menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Bagaimana, menanyakan keadaan atau cara. Setelah melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis dengan kosakata baku dan efektif, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi harus dengan kata baku dan efektif. Semoga kalian bisa memahami materi tentang wawancara, karena setelah materi ini selesai, di pembahasan sebelumnya kita akan melakukan wawancara secara langsung. Jadi supaya kalian nantinya tidak bingung ketika akan melakukan wawancara. Oke, sekian.
untuk materi wawancara kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.